Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Sari Ayu Landari, dalam mata kuliah Sinyal, Sistem, dan Kendali pertemuan kedua. Kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis sinyal, gitu ya. Jenis-jenis sinyal. Nah, pada dasarnya sinyal itu ada berapa sih, gitu. Nah, jenis-jenis sinyal di sini dibagi menjadi dua, yaitu sinyal deterministik dan sinyal random. Sinyal deterministik itu dibagi menjadi dua, yaitu periodik, non-periodik, di mana yang periodik itu ada gelombang sinus, periodik yang komposit, dan pseudo-random. Sedangkan yang non-periodik ada yang gelombang-gelombang yang transien dan quasi-periodik. Sedangkan untuk yang random atau yang biasa disebut dengan deterministik dan stokastik gitu ya. Yang random itu yang stokastik, maka yang random ini dibagi menjadi dua, ada yang stasioner, ada juga yang non-stasioner. Sedangkan untuk yang stasioner sendiri terdiri dari dua lagi, yaitu ergodik dan non-ergodik. Nah, ini adalah contoh-contoh jenis-jenis sinyal gitu ya. Tipe-tipe sinyal itu dibagi menjadi dua, yang deterministik dan yang random atau stokastik. Kalau yang deterministik itu ada periodik, non-periodik, ada quasi-periodik. Nah, yang periodik itu seperti ini. Dia satu periodenya itu bisa dijadikan sebagai gelombang kotak gitu. Atau bisa disampling gitu ya. Jadi periodenya itu sama gitu. Jadi kalau yang deterministik itu pasti dia bisa diubah ke dalam persamaan matematik gitu. Tapi kalau yang stokastik signal, kalian masukkan persamaan matematiknya itu nggak bakalan ketemu gitu. Jadi nggak bakalan bisa kalian membuat sinyal, membuat persamaan sinyal dari sebuah gelombang atau sinyal yang stokastik gitu. Kalau yang deterministik masih bisa gitu ya. Nah, yang kedua ini ada yang non-periodik gitu. Non-periodik. Dia itu kalau non-periodik berarti sebenarnya dia itu gelombangnya sama, periodenya sama gitu ya. Tapi dia atau periodenya itu berbeda tapi bentuknya itu tetap sama gitu. Sehingga dia masih tetap dikatakan sebagai deterministik. Jadi sifat-sifat si gelombangnya tersebut itu masih kelihatan gitu di dalam sebuah sinyal non-periodik. Kemudian yang berikutnya adalah quasi-periodik. Quasi-periodik itu sebenarnya dia periodik, tapi yang nggak begitu kelihatan periodik. Contohnya adalah kurva dari ECG. Nah, apakah dia bisa dibuat persamaannya? Sebenarnya bisa, tapi hanya salah satu session aja. Di sini kan ada PQRS-nya. Jadi kita bisa melihat misalnya P ke Q atau Q ke R dan seterusnya, PQRST. Nah, salah satu segmen aja, misalnya PQ dari PQ. Nanti baru bisa dibuat persamaan matematisnya. Nah, tapi pada dasarnya ini adalah sebuah sinyal deterministik juga gitu ya, yang dia yang disebut dengan quasi periodik. Seperti itu. Nah, berikutnya dia adalah yang stokastik. Stokastik ini dibagi menjadi dua, guys. Yang pertama adalah stasioner dan yang kedua adalah non stasioner. Kalau yang stasioner itu gelombangnya udah white noise banget gitu ya. Noise-nya udah banyak banget kelihatannya gitu. Tapi sebenarnya ini bukan noise. Sebenarnya ini adalah gelombang, tapi gelombang stasioner. Jadi udah nggak kelihatan ruwet banget gitu ya, guys. Nah, yang stasioner ini itu dibagi lagi menjadi dua, ada yang ergodik dan non ergodik. Jadi kalau yang ergodik itu seperti ini, guys. Jadi ya hampir sama ya dengan non stationary, tapi dia acak gitu ya, random, tapi yang dia masih mempunyai pola tertentu. Kalau yang dia non stationary masih bisa dilihat masih bisa dilihat dari frekuensi rendahnya atau selimutnya gitu. Nah, ini bisa dilihat seperti ini gitu ya. Ini bisa diambil. Tapi kalau ini udah nggak bisa. Mau diambil frekuensi tinggi ataupun frekuensi rendah sudah nggak bisa gitu ya. Nah, lalu selain itu jenis-jenis sinyal juga dibagi menjadi dua. Ada sinyal kontinu dan ada sinyal diskrit. Sinyal kontinu itu dibagi menjadi dua lagi. Ada yang periodik maupun aperiodik. Contoh sinyal kontinu itu yang seperti apa?
Nah, contoh sinyal kontinu itu adalah sinyal percakapan manusia atau voice-nya manusia gitu. Nah, di sini voice-nya manusia itu bisa diambil envelope-nya doang gitu, atau covernya gitu ya, atau frekuensi rendahnya. Nah, frekuensi rendahnya itu dinamakan dengan kontinu gitu, frekuensi rendahnya. Kalau yang di sini tadi saya bilang yang non stasioner gitu ya, dia bisa diambil envelope-nya. Nah, ini juga sama. Kalau yang kontinu itu seperti itu. Nah, kontinu itu ada dua, ada yang periodik, ada yang aperiodik. Ada yang periodik itu bentuknya seperti ini, misalnya gigi gergaji, kemudian sinyal gelombang kotak, dan lain sebagainya, itu periodik. Nah, sinyal gigi gergaji pun itu lihat-lihat gitu ya. Kalau periodenya sama berarti periodik, kalau tidak ya berarti aperiodik gitu. Sama juga halnya dengan gelombang kotak. Gelombang kotak itu apakah dia periodenya sama setiap kotaknya? Kalau nggak sama ya berarti masuknya ke aperiodik. Seperti ini ya guys, misalnya. Ini adalah gelombang kotak yang non periodik atau aperiodik. Gimana cara melihatnya? Nah, kita lihat dari juring atau dari lembah ke puncak gitu ya. Lembahnya itu segini periodenya, puncaknya segini, sama nggak? Beda. Nah, berarti dia aperiodik. Seperti itu. Lalu yang berikutnya ini juga sama gitu ya. Kalau misalnya dia itu bentuknya nggak sinyal nggak kayak gini, tapi dia stem gitu ya. Stem itu maksudnya itu disampling satu-satu. Nah, kalau misalnya dia itu nolnya itu segini kemudian satunya segini, itu enggak periodik gitu ya, namanya aperiodik. Kalau misalnya dibuat gelombang kotak pun dia nggak sama antara positif dengan negatifnya gitu. Nah, selain itu juga ada yang namanya discrete. Nah, sinyal-sinyal discrete ini adalah sinyal analog atau sebuah sinyal analog yang kemudian disampling. Nah, sampling ini nanti teknik sampling ini nanti teman-teman akan dapat juga kok nanti di kalau nggak salah di pertemuan ke berapa ya, ke 9 ke 7 nanti atau ke 6 nanti ada teknik sampling. Jadi teman-teman ketika di discrete ini teman-teman cukup tahu aja bahwa dari analog kemudian dia akan disampling atau apa ya istilahnya ada sampelnya gitu, yang dia nanti ketika sampelnya itu ada, dia bisa membentuk sebuah sinyal yang mirip dengan sinyal aslinya, kurang lebihnya seperti itu guys. Nah, sampling ini itu disebut dengan kuantisasi, nanti ada tekniknya. Lalu setelah itu bentuk-bentuk sinyal. Bentuk-bentuk sinyal itu ada banyak ya guys. Yang pertama adalah impuls, ada step, ada ram, ada parabola, ada sinusoid, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang sudah kompleks. Sudah kompleks ini bentuk-bentuk sinyal dasar gitu ya. Impuls itu cuman satu cerit gitu aja. Itu impuls. Lalu step. Step itu hanya dari 0 ke 1 gitu aja. Itu step namanya. Kalau ram itu adalah yang nilai input dengan nilai T dengan FT-nya itu sama gitu ya. T sama dengan FT. Lalu kalau parabola itu dia bentuknya ya parabola gitu. Kalau sinus ya bentuknya sinus. Nah, ini sinyal-sinyal dasar gitu. Kalau sinyal-sinyal yang kompleks itu dia misalnya gelombang kotak. Lalu ada lagi gelombang segitiga. Lalu ada lagi yang gigi gergaji. Lalu ada lagi yang trapesium dan lain sebagainya. Itu tuh adalah bentuk-bentuk sinyal yang kompleks gitu ya. Lebih dari beberapa persamaan. Nah, persamaan dari sinyal, sebenarnya kenapa sih kita harus tahu bentuk-bentuk sinyal? Karena kita suatu saat juga akan mengenerate sebuah sinyal gitu, atau akan membangkitkan sebuah sinyal. Nah, pembangkit sinyal itu juga bisa digunakan sebagai misalnya sinyal referensi misalnya, atau sinyal-sinyal lain yang tidak bisa kita inikan gitu ya, tidak bisa diambil secara langsung atau tidak mempunyai data primer. Contohnya apa? Misalnya terjadi serangan, yang namanya serangan jantung, kemudian serangan apa? Itu kan kita nggak bisa, kita hanya tahu serangan jantung itu bentuknya seperti apa. Tapi ketika kita melakukan pengambilan data, susah sekali kita mendapatkan data dari serangan jantung ataupun epilepsi misalnya. Epilepsi kan juga serangan gitu.
dia terjadi dalam waktu singkat dan tidak bisa diduga kapan dia datangnya gitu, nggak ada gejala-gejala yang pasti. Bisa misalnya gejalanya adalah sekarang, bisa jadi 1 hari berikutnya, 2 hari berikutnya, atau 1 minggu berikutnya, ataupun malah justru tidak terjadi, ataupun malah tahun berikutnya. Nah, itu yang disebut dengan serangan, data-data serangan. Nah, data-data serangan ini bisa dibangkitkan atau bisa kita bisa memodelkan sebuah sinyal itu menggunakan persamaan-persamaan matematis. Nah, gimana sih untuk membuat atau untuk mengenerate sebuah sinyal? Yang pertama misalnya impuls. Kita buat terlebih dahulu persamaannya. Jadi kalau impuls itu dia adalah nilainya tertentu, misalnya nilainya adalah 1 jika untuk misalnya X sama dengan 5. Nah, itu impuls gitu ya. 1 untuk do X atau Ft itu sama dengan 5 misalnya. Atau dan 0 untuk yang lainnya. Maka itu disebut dengan impuls. Kalau sinyal step itu berarti dia akan 1 ketika ada rentangnya. Misalnya T lebih besar dari 0, itu dia akan 1. Ketika T lebih kecil dari 0, berarti dia 0. Seperti itu. Selain itu berarti dia 0 gitu ya. Nah, begitu juga dengan rem. Rem itu biasanya sama gitu ya. Ft itu sama dengan T untuk misalnya T lebih besar dari 0. Dan 0 untuk yang lainnya. Untuk parabola itu sinyalnya adalah setengah T kuadrat U gitu ya. Nah, bentuknya itu adalah seperti ini dan 0 untuk yang lainnya. Dan yang berikutnya adalah sinusoid. Kalau sinusoid adalah sin omega T gitu ya, dan 0 untuk yang lainnya. Misalnya seperti itu, guys. Nah, untuk bisa lebih intens gitu ya, teman-teman, kita harus coba melakukan generate dari sebuah sinyal dengan menggunakan MATLAB. Itu yang paling gampang gitu ya. Nah, sekarang silakan teman-teman melihat dari MATLAB-nya, nanti saya kasih tahu caranya. Nah, untuk membuat bentuk sinyal itu pertama kali kita seperti biasa gitu ya, kita ada tiga rumus ajaib gitu ya, mujarab untuk mengawali sebuah MATLAB gitu. Yang pertama adalah close all, clear all, dan CLC. Kalau close all berarti menutup semua aplikasi. Misalnya di sini nanti ada figur, ada apa. Nah, itu nanti ditutup semuanya. Clear all itu menghilangkan atau membersihkan semua yang ada di workspace. Kemudian ada yang di misalnya ada variabel-variabel yang ada di workspace, semuanya akan dihilangkan gitu ya. Dan CLC itu adalah membersihkan command window gitu. Jadi semuanya akan bersih gitu ya dengan menggunakan close all, clear all, dan CLC. Lalu yang pertama kita masuk ke impuls. Di sini saya langsung bikinnya seperti ini aja ya guys, supaya nanti bisa dibandingkan, kalau impuls yang seperti apa, kemudian kalau yang MATLAB-nya nanti bentukannya seperti apa, supaya teman-teman bisa mudeng cara berpikir dari alur berpikir dari sebuah MATLAB untuk membangun sebuah aplikasi MATLAB gitu ya. Nah, yang pertama misalnya kita menggunakan yang impuls terlebih dahulu nih. Impuls itu berarti dia akan bernilai tertentu untuk T sama dengan A gitu ya. T sama dengan terserah gitu. Dia akan bernilai tertentu. Ini misalnya untuk impuls itu saya mempunyai T sama dengan 10, tapi ketika dia T sama dengan 5 itu outputannya adalah 1 gitu. Nah, kita menggunakan fungsi stem di sini supaya dia itu naiknya nanti ada ada cuman 1 gitu ya. Ya, ini contohnya. Nah, ini adalah fungsi impuls. Bentar. Nah, ini adalah fungsi impuls. Dia di angka 5, dia di T sama dengan 5 itu 1, yang lainnya adalah 0. Seperti itu. Nah, untuk membuat dari sintaknya adalah seperti ini. Untuk mengenerate sintaknya adalah seperti ini. Yang kedua adalah fungsi step. Fungsi step itu dari 0 ke 1 gitu. Misalnya ketika dia dari 0 ke 1, kalau ini kan dari 0, ketika T lebih besar dari 0 dia 1 gitu. Nah, kalau yang di sini ketika T lebih besar dari 5 dia 1. Kalau yang lainnya dia 0.
Nah, kita coba terlebih dahulu lagi gitu ya. Nah, dia seperti ini. Loh, ini kok bengkok? Iyalah, karena kan di sini ada 5, 6, jaraknya sangat-sangat dekat, nggak terlalu dekat gitu. Jadi kelihatan agak mengkok. Ini sebenarnya nggak mengkok juga gitu. Kalau teman-teman nyobain tuh nggak mengkok juga gitu ya. Nah, di sini ada 5, dari 5 lebih besar, berarti dia 1, yang lainnya adalah 0. Kok beda gitu dengan yang impuls sama yang step? Kalau yang impuls kita itu pakainya adalah stem gitu ya. Kalau stem itu dia cuman sampling. Tapi kalau yang fungsi step kita pakainya adalah plot gitu. Kalau plot itu dia mulus gitu, grafiknya mulus, bukan sampling gitu. Next, berikutnya kita masuk ke RAM. Ke RAM, RAM itu adalah jika FT itu sama dengan T. Nah, sehingga di sini A itu adalah sebuah sinyal dari 1 sampai 10 yang dia nilai akhirnya ini kan input plot dari input, output. Outputnya itu juga A juga gitu. Inputnya adalah A, outputnya juga A. Jadi A sama dengan A gitu ya. Nah, sehingga hasilnya nanti adalah seperti ini. Nah, dia seperti ini ya. Jadi sama 5,5, 10,10 dan seterusnya. Nah, terus yang berikutnya adalah parabola. Kalau parabola, inputannya sama, tapi keluarannya adalah setengah T kuadrat gitu ya. Atau setengah, kalau di sini T-nya itu kan A-nya gitu ya. Berarti setengah A kuadrat gitu. Nah, bentukannya adalah seperti ini guys. Nah, bentukannya adalah seperti ini gitu ya. Dia membentuk parabola. Terus yang terakhir adalah sinus. Untuk yang sinus, dia akan A-nya itu adalah pi bentuknya, lalu setelah itu baru di plot. Plot itu misalnya kita pakai A sin gitu ya, A sin amplitudonya, misalnya amplitudenya 0,5 dikalikan dengan sin A, itu nanti dia seperti apa. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Nah, amplitudenya adalah 5, kemudian dia ada frekuensinya gitu ya. Ada frekuensinya itu setiap 10 detik itu dia berapa gelombang dan seterusnya. Ada periodenya gitu, periodenya misalnya 10 tiap 10 detik gitu. Nah, di sini setiap 10 detik itu menghasilkan berapa gelombang? Misalnya aja di sini 1, 2, ada 2 gelombang gitu. Per detik berarti frekuensinya 2 gitu dan seterusnya. Nah, dari sini teman-teman pasti sudah tahu gitu ya. Plot ini, subplot ini adalah untuk menentukan posisi gitu ya, posisi. Di sini ada berapa baris, berapa kolom gitu ya. Nah, ini yang subplot itu yang angka pertama ini adalah yang baris, jumlah barisnya berapa? Di sini ada jumlah barisnya adalah 2. Kemudian jumlah kolomnya ada berapa? Di sini jumlah kolomnya adalah 3. Urutan yang paling belakang itu adalah urutan. Nah, kita bisa lihat kalau yang subplot itu impuls itu adalah urutan pertama, berarti sebelah sini. Kemudian step itu adalah urutan kedua dan seterusnya. Step adalah urutan kedua sebelah sini, 3, 4, 5 gitu. Lalu selain itu di sini juga ada title. Nah, title itu adalah untuk menampilkan apa namanya kata-kata di bagian atas untuk judulnya gitu ya. Ada impuls, step, rem, parabola, sinus dan lain sebagainya. Seperti itu guys. Gampang kan ya? Ya. Silahkan nanti teman-teman coba di rumah untuk masing-masing sinyal tersebut dan PR-nya adalah di sini teman-teman bisa melihat ada sinyal yang lebih kompleks gitu ya. Di sini juga ada persamaannya. Nah, teman-teman silahkan nanti membuat atau memprogram sinyal yang bentuknya adalah sinyal kotak. Ini terserah misalnya di sini 1, di sini 10 atau bagaimana. Nah, ini teman-teman terserah gitu ya. Dan yang kedua adalah yang segitiga, ada sinyal kotak dan ada sinyal segitiga. Silakan nanti teman-teman membuat MATLAB-nya. Terima kasih, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jumpa lagi untuk pertemuan berikutnya. See you and dak-dak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.